Menteri Pertanian mengungkap kerugian masyarakat akibat berbagai modus kecurangan beras mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Polisi saat ini tengah memeriksa sejumlah perusahaan untuk menyelidiki kasus ini. Bagaimana praktik dugaan pengoplosan beras premium dengan beras biasa bisa terjadi dan seperti apa pengawasan di level produsen. Kita akan membahasnya bersama pengamat pertanian Bapak Hudori. Selamat sore Pak Hudori. Selamat sore Mbak Fitri. Baik, Pak Hudori, pemerintah mengumumkan 212 merek beras medium dan premium ini diduga dioplos. Merek-merek itu setidaknya tersebar di 10 provinsi. Di mana sumber masalahnya menurut Anda? Saya justru bertanya balik, konteks kasus ini itu waktunya kapan? Yang disampaikan Pak Menteri adalah beras SPHP itu dioplos terus dijual dengan harga pasar yang memungkinkan pengoplos itu mendapatkan keuntungan yang besar. Beras SPHP itu adalah beras pemerintah yang digunakan untuk operasi pasar dan dilepas ke pasar di bawah harga pasar. Jadi kalau dijual dengan harga pasar tentu akan ada margin keuntungan yang lumayan besar. Tapi terus terang saya nggak tahu betul kira-kira ini kasus kapan. Karena kalau konteksnya kasus tahun ini, menurut saya kok kecil peluangnya. Pertama, SPHP itu disalurkan di Januari dan minggu pertama Februari. Dalam penyaluran awal itu jumlahnya 181.000 ton. Ini sudah pasti nggak ada barang, sudah terserap oleh pasar pada saat itu. Nah setelah itu, setelah minggu pertama Februari itu tidak ada lagi penyaluran SPHP, kecuali ada penyaluran yang dimulai tanggal 12 Juli, baru beberapa hari ini. Nah, kalau yang dimaksud Pak Menteri adalah kejadian tahun 2023, 2024, itu sangat mungkin. Tapi kalau ini dirilis sekarang tanpa ada penjelasan konteks waktu, dan itu membuat masyarakat resah, pedagang nggak berani jualan, produsen nggak berani berproduksi lagi, itu kan menurut saya nggak bijak gitu ya. Saya kira penting untuk disampaikan konteks waktunya kapan. Baik, Pak Hudori, apabila dari Kementerian Pertanian mengatakan melakukan uji kualitas terhadap 268 sampel beras dari 212 merek, di mana pengujian dilakukan pada 6 hingga 23 Juni 2025 dan hasilnya 85,56% beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Tanggapan Anda? Ya, lagi-lagi kalau konteksnya oplosan ya, kalau oplosan menurut saya kecil peluangnya dilakukan di tahun ini. Nah, tapi kalau yang tiga masalah yang disampaikan dari hasil investigasi itu mengurangi ukuran atau takaran, menurunkan kualitas dan menjual di atas HEP, saya kira penting bagi pemerintah untuk menelusuri apa penyebabnya. Satu hal yang hampir bisa saya pastikan adalah karena memang harga beras saat ini itu jauh lebih mahal dibandingkan tahun lalu. Dengan harga gabah yang dinaikkan sejak Januari lalu, itu membuat hasil pengolahan gabah menjadi beras itu juga mahal. Ini yang membuat ketika gabah itu diolah menjadi beras, hampir bisa dipastikan dengan apalagi dengan harga gabah yang sekarang ya. Harga gabah sekarang di pasar itu bisa di petani bisa 7.000, 7.500, 7.800 bahkan di atas 8.000. Kalau ini diolah menjadi beras, itu hampir pasti melampaui HEP, Mbak. Nah, bagaimana cara pelaku usaha penggilingan dan pedagang itu tetap bisa berjualan? Caranya ya tadi, mengakali tiga itu. Gitu. Nah, tapi terus terang saya setuju bahwa mereka yang sengaja ya, mensreanya atau niatnya itu adalah mengurangi volume, itu adalah tindakan yang patut diseret ke meja hukum ya, karena memang itu tindakan pidana. Tapi kalau soal mutu, soal harga di atas eceran tertinggi, sebetulnya kalau yang konteks terakhir ya, HET itu sebetulnya bukan baru pelampauan HET baik premium maupun medium, terutama yang medium ya, itu udah lebih dari 1 tahun terakhir. Jadi kalau yang dipersoalkan adalah penjualan di atas HET bukan hal baru. Jadi kemana saja selama ini gitu.
kalau sudah tahunan di atas HET dan baru dipersoalkan sekarang, menurut saya kok eh, ada sesuatu gitu ya. Kenapa gitu? Nah, Oke. terus terang memang sepertinya pengawasan pemerintah dan penegakan hukum pemerintah terhadap regulasi ini memang tidak seperti yang kita harapkan. Oke, baik Pak Hudori, mengenai pengawasan, ini ada temuan sejumlah perusahaan besar yang diduga melakukan pengoplosan. Kembali pada pengawasan, apakah ini menjadi gambaran bahwa pengawasan selama ini tidak berjalan optimal ataupun bisa dibilang lemah? Ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Yang paling penting dari tuduhan-tuduhan itu, saya kira penting untuk dipastikan ini kira-kira praktek seperti ini ya, 3 temuan itu, termasuk yang ngoplos, berarti termasuk pengoplosan berarti ada 4 ya, ada 4 temuan, itu harus dipastikan kira-kira ini apakah praktek yang baru-baru saja terjadi atau sudah lama. Kalau baru-baru saja terjadi, saya kira penting bagi pemerintah untuk menyelidiki gitu. Nah, proses yang sudah berjalan di Satgas Pangan ini kan proses masih awal ya, dan proses awal itu pasti akan ada proses pembuktian, proses klarifikasi. Bahkan penting untuk memastikan pengambilan sampel, pengukuran di timbangan dan seterusnya itu dilakukan di depan produsen, di depan pemilik merek yang dituduhkan itu, supaya tidak sepihak kan gitu. Jangan-jangan juga laboratoriumnya nggak independen misalnya gitu. Nah, proses-proses itu harus dilalui dan kita semua juga paham bahwa ini masih proses awal. Dalam perjalanannya bisa jadi loh mereka itu nggak salah. Jadi menurut saya kalau dalam proses ini masih di tahap awal, terus nama perusahaannya dibuka, nama mereknya juga dibuka, itu menurut saya kok nggak bijak. Itu menimbulkan keresahan juga di masyarakat. Konsumen bisa jadi akan lari gitu. Ini beras oplosan, padahal kalau konteks oplosan seperti saya bilang tadi, kalau tahun ini sepertinya nggak mungkin, gitu. Kecil kemungkinan. Oke. Pak Hudori, apabila tidak dibuka, tapi bukankah ini juga menambah kerugian bagi masyarakat karena akses informasi mengenai transparansi mana kemudian beras yang melakukan pengoplosan, mana yang tidak kemudian menjadi tertutup apabila kemudian ini tidak dibuka kepada masyarakat? Iya, tapi ini kan kita harus paham, kita harus hormati proses hukum ya. Karena orang membangun brand, orang membangun merek itu juga butuh effort, butuh waktu, butuh biaya. Ketika ada proses yang sifatnya hukum seperti ini dan kita semua belum tahu endingnya seperti apa, dan ini sudah dimunculkan seolah-olah mereka ini pelaku curang yang hampir pasti bersalah, ini kan menurut saya nggak bijak gitu ya, nggak bijak. Nah, menurut saya justru ya yang harus dilakukan pemerintah bukan menjadikan Satgas Pangan itu sebagai polisi ekonomi. Saya mempertanyakan betul mengapa pemerintah menarik-narik Satgas Pangan itu menjadi polisi ekonomi. Karena yang kita khawatirkan adalah jangan sampai yang muncul adalah ketidakpastian berusaha. Menjadikan polisi sebagai polisi ekonomi itu bukan hal baru. Sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 1950-an. Dan nggak berhasil, Mbak. Gitu. Nah, karena itu menurut saya pemerintah harus hati-hati. Justru yang harus didorong adalah ada Direktorat Jenderal Tertib Niaga dan Perilaku Konsumen, Perlindungan Konsumen di Kementerian Perdagangan. Ini otoritas mereka saya kira. Kalau ada perilaku curang, melabeli 5 kg, tapi isinya ternyata kurang dari itu. Label mutunya premium, tapi ternyata mutu setelah diukur tidak seperti itu. Ya, itu ranah mereka. Betul, ranahnya administratif. Tapi kalau dalam pemeriksaan, dalam penyelidikan oleh Direktorat Jenderal Tertib Niaga ini ditemukan indikasi pidana dan kecurangan, serahkan kepada polisi, serahkan kepada Satgas Pangan. Justru ini saya kira yang harus didorong. Baik, Pak Hudori, kita tapi harapkan penanganan kasus beras oplosan ini dapat dilakukan, proses hukumnya ditegakkan agar bisa memberikan efek jera dan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Terima kasih Pak Hudori telah berbincang bersama kami sore hari ini dalam Metro Hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.